Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Arsil Majid, NPM 106. Pada kali ini saya akan mewawancarai petani tanaman jagung di wilayah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam memenuhi tugas praktikum mata kuliah TP-TPP golongan C3 kelompok 1, Fakultas Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di samping saya telah ada seorang petani atas nama Pak Yanto. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang budidaya tanaman jagung nih, Pak. Iya. Nah, kan dalam tahap budidaya tanaman jagung ini ada beberapa tahapan. Iya. Yang pertama penyiapan lahan, penyiapan benih, selanjutnya penanaman benih, perawatan benih, serta pembasmian hama dan penyakit. Selanjutnya tahapannya ini tentang panen hingga pasca panennya. Untuk luas lahannya ini, Pak, untuk penanaman jagung itu berapa, Pak, ini luasnya? Luas ini adalah 20 kali 20 meter, lebih kurang 400 meter persegi. Ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya adalah petani jagung di wilayah Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menyiapkan lahan untuk menanam jagung itu yang jelas disiapkan lahan yang subur, kemudian dibersihkan gulma-gulmanya sehingga nanti pertumbuhan jagungnya itu akan lebih bagus. Nah, untuk penanaman jagung perlu disiapkan bibit-bibit yang berkualitas. Salah satunya adalah bibit jagung yang sudah bersertifikasi sehingga pertumbuhannya tuh dijamin akan lebih bagus, kemudian hasilnya pun akan lebih bagus. Kemudian baru kita rancang penanamannya, yaitu dengan cara dibuat baris, pakai tali biar lurus, kemudian dilubangi, kemudian setelah siap itu semua baru kita masuk ke dalam tahap penanaman jagung. Dan setelah lubang siap, kemudian melakukan penanaman. Tiap lubang itu diisi kisaran 2-3 butir. Nah, nanti baru setelah tumbuh sekitar 2 minggu baru kita sortir, mau satu lubangnya 2 batang ataupun 3 batang, karena itu akan menentukan nanti kesuburan dan hasil jagung yang diperoleh. Nah, kemudian setelah tumbuh lebih kurang 1 minggu perlu pemupukan sedikit untuk pemancing biar cepat tumbuh. Nah, setelah itu baru kalau ada gulma dan rumput-rumputnya perlu dibersihkan sehingga tidak mengganggu pertumbuhan jagung. Kemudian setelah itu umur 1 bulan lebih kurang kita pupuk lagi. Pupuk yang bagus ya campuran yang seimbang, misalnya NPK, urea sedikit sehingga akan cepat tumbuh berkembang. Kemudian berikutnya setelah jagung mulai tumbuh subur, kemudian keluar kembangnya seperti ini perlu dipupuk sekali lagi supaya jagungnya nanti besar dan isinya lebih padat, lebih penuh. Nah, hasilnya nanti akan lebih memuaskan. Berarti untuk yang tahapan misalkan ini selama budidaya ini apakah ada kayak serangan hama atau penyakit, Pak, ini pada tanaman jagung ini? Iya. Untuk tanaman jagung memang rawan ini hama, salah satunya contohnya belalang. Itu akan sasarannya memakan daunnya sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil jagung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hama bule. Hama bule seperti ini, saya ambilkan contoh. Ini adalah hama bule. Hama bule. Jadi sulit untuk pertumbuhannya seperti yang lainnya, dan hasilnya pun biasanya tidak menghasilkan jagung. Dia akan terserang penyakit ini agak sulit untuk menanganinya.
selain bule, belalang, kemudian ada jenis serangga-serangga yang lain yang mengganggu daripada kembang jagung yang berdampak pada hasil jagung. Nah, ini kan di lahan Bapak ini kan tidak hanya ditanami jagung saja. Misalkan kayak tanaman pisang itu, Pak, tanaman alpukat itu fungsinya sebagai apa, Pak, itu? Oh iya, memang kami membiasakan bertanam itu dengan tanaman tumpang sari namanya, Nak. Jadi tumpang sari itu adalah tanaman utama, kemudian diselipit dengan tanaman yang lain yang tidak saling mengganggu. Contohnya misalnya di sini ada tanaman apokat seperti ini, apokat nih. Ini sudah jalan hampir setahun, lebih kurang setahun. Kemudian ada pisang. Nah, di antara antara pohon apokat atau pisang itu masih ada lahan yang memang bisa ditanami dan tidak mengganggu tanaman utama yang ada di lahan tersebut. Nah, lebih kurang kisaran 70 hari sampai 80 hari itu jagung sudah siap dipanen, tergantung jenis varietasnya. Kalau varietas yang umurnya lebih pendek mungkin 2 bulan lebih sedikit atau kisaran 60 hari lebih sedikit sudah bisa dipanen. Dan yang saya sebutkan tadi itu jagung yang langsung konsumsi, misalnya untuk direbus langsung dimakan. Tapi kalau misalnya untuk dikeringkan untuk jangka panjang itu tahapannya maka jagung dipanen sampai kulitnya tuh putih dipatang, baru dipanen, baru dibuka dari kelobotnya itu, dijemur, baru dipipil, baru dipisahkan dari janggelnya dengan butirannya, baru dijemur kering, baru bisa disimpan ataupun untuk siap dijual. Nah, rata-rata hasil panen jagung di wilayah Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu 1 kilonya itu dengan dihargai kisaran 8.000 sampai 8.500 tergantung stok persediaan di pasar. Kalau jumlah sedikit mungkin akan lebih mahal. Kalau jumlah pas sama-sama panen mungkin akan lebih murah. Nah, untuk pasca panennya ini, Pak, apakah hasilnya langsung Bapak jual atau ditampung dulu pada itu? Oh ya, kami biasanya habis panen itu dari kebun dipanen langsung esok harinya dibawa ke pasar, karena tuh rata-rata kalau di wilayah Pangkal Pinang itu hasil jagung itu tidak begitu melimpah sehingga hanya untuk dikonsumsi misalnya penjual jagung bakar, kemudian konsumsi rumah tangga yang direbus untuk camilan. Jadi kalau yang di Pangkal Pinang khususnya yang untuk pakan ternak dan sebagainya itu datangan dari wilayah lain. Jadi bukan hasil di Pangkal. Memang Pangkal Pinang itu untuk petani-petani jagung itu sangat terbatas karena rata-rata petani karet, sawit, dan petani sayur yang lainnya. Untuk ini terima kasih atas Bapak Yanto telah diberikan waktu luangnya untuk diwawancarai tentang budidaya tanaman jagung ini. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses. Ya, terima kasih, Pak.